Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat musbi yang dirahmati Allah, karomah adalah hal atau kejadian luar biasa yang sulit diterima akal dan kemampuan manusia biasa. Pada umumnya, karomah terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Salah satu wali yang menerima karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, siapa yang tak tahu kisah beliau? Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama, wali, dan tokoh sufi yang sangat dihormati dalam agama Islam. Adapun beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang termaktub dalam sejumlah kitab dan masih banyak yang belum mengetahuinya. Salah satu karomah yang beliau miliki yaitu beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani, kisah tersebut berawal saat beliau bertemu dengan dua orang yang tengah berdebat. Perdebatan antara orang Nasrani dan orang Muslim. Perdebatan itu menyoal siapa yang paling mulia, apakah Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut orang Nasrani tersebut, Nabi Isa berkedudukan lebih agung dan mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, orang Muslim berpandangan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia. Dari situ, Syekh Abdul Qadir Jailani makin penasaran dan ingin mengetahui alasan orang Nasrani tersebut. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya terkait pandangan orang Nasrani tersebut. Nabi Isa lebih agung dibanding Nabi Muhammad SAW karena bisa menghidupkan orang mati, kata seorang Nasrani tersebut. Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa dia juga bisa menghidupkan orang mati seperti apa yang dikatakan orang Nasrani tersebut, meskipun dia bukanlah seorang nabi. Seandainya saya bisa menghidupkan orang mati, apakah Anda mau beriman dan mengakui kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan masuk agama Islam? Tanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Seolah seperti mengada-ada, orang Nasrani itu sepakat kalau Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan orang mati, maka dia pindah agama dan masuk Islam. Kemudian mereka bersama-sama mendatangi kuburan untuk membuktikan ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani dan meyakinkan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Di kuburan banyak orang yang juga tertarik untuk melihat, sehingga area makam sangat ramai oleh penduduk sekitar. Orang Nasrani itu lantas menunjuk sebuah kuburan tua berusia puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, apa yang dikatakan Nabi Isa saat sang Nabi menghidupkan orang mati? Saat Nabi Isa menghidupkannya kembali, beliau berkata, "Bangkitlah dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar orang Nasrani tersebut. Mendengar hal itu, Syekh Abdul Qadir Jailani lantas berkata, jika dia menghidupkan orang mati, maka orang tersebut akan kembali persis seperti di kehidupan dia yang dulu, yaitu dalam keadaan kehidupan seperti dia sebelum mati. Jika dulunya dia seorang yang kaya raya, dia akan kembali hidup sebagai seorang yang kaya raya pula. Dan jika di kehidupan dulunya dia seorang miskin, maka dia akan kembali pula menjadi seorang yang miskin. Maka tak lama kemudian, Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati di hadapan orang-orang dengan berkata, "Bangkitlah atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saat itu juga kuburan terbelah dua dan bangunlah orang yang berada dalam kuburan tersebut. Melihat kejadian tersebut, orang-orang yang melihatnya terkejut, tak terkecuali orang Nasrani tersebut. Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati ini adalah sebuah karomah
untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Menyaksikan hal tersebut, orang Nasrani ini seolah tak percaya. Namun, dia tetap menunaikan janjinya dan memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Dia pun bersyahadat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani dan mendapat bimbingan langsung dari ulama asal Iran tersebut. Begitulah kisah salah satu karomah yang dimiliki oleh seorang Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu beliau dapat menghidupkan orang yang sudah mati, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bishawab.